Selamat siang pemirsa, selamat datang di Speak After Lunch bersama saya Dewi Kumala. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, setiap tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Batik adalah ekspresi budaya yang memiliki makna simbolis dan nilai estetika yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Di mana keunikan yang indah itu membentuk karakter bangsa yang membedakan dengan bangsa lain sehingga dapat menjadi jati diri bangsa. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan agar batik nasional bisa selalu eksis dan lestari di masa-masa seperti saat ini. Untuk itu kita saat ini sudah tersambung melalui sambungan daring bersama dengan Ibu Nani Hadi Cahyanto, Ketua Dharma Pertiwi. Selamat siang Ibu Nani, apa kabar? Selamat siang Mbak, Iya, Alhamdulillah sehat. ya sehat selalu Ibu ya. Alhamdulillah sehat selalu. Ya, dan kita juga sudah terhubung bersama dengan Ibu Yanti Erlangga, Ketua Yayasan Batik Indonesia. Selamat siang Ibu Yanti Erlangga. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Ya, wah ini batiknya cantik-cantik sekali, Ibu-ibu. Baik, sebelumnya mungkin saya ke Bu Yanti terlebih dahulu, mungkin bisa dijelaskan Ibu bagaimana pandangan Ibu mengenai kain batik sebagai warisan budaya Indonesia. Ya, terima kasih, Mbak. Menurut saya sebagai warisan itu karena itu adalah ciptaan dari generasi ke generasi, dari nenek moyang kita sampai ke sekarang, kaum milenial. Jadi di dalam setiap goresan batik itu mempunyai cerita, mempunyai makna, dan warisan leluhur yang tidak luput dari setiap cantingannya tuh ada doa, Mbak, juga ada harapan, ada air mata dan kebahagiaan. Jadi memang batik itu tidak lekang waktu. Jadi terus sampai ke generasi selanjutnya. Iya, dan setiap canting-canting yang dibuat dari para pembatik ini memang nampaknya ada ceritanya masing-masing ya Bu Yanti ya? Betul, betul. Batik itu mempunyai roh, mempunyai nyawa, di mana para pembatik itu melakukan dengan doa, dengan tirakat, dan dengan segala perjuangannya, Mbak, masing-masing. Oke, baik, ini terkait mengenai perayaan Hari Batik tahun 2021 di mana membatik bersama, batik mendunia, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat luas Ibu terkait mengenai tema tersebut? Ya, kami memang menginginkan sekali batik ini terus bukan menjadi sejarah, namun menjadi suatu jati diri bangsa Indonesia, di mana batik ini bisa dipopulerkan melalui kaum milenial yang tentunya akan meneruskan generasi-generasi batik ini kepada di dalam negeri maupun ke luar negeri. Kita harus keluar dari jendela dari dalam negeri, di mana luar negeri harus dapat mengetahui bahwa batik Indonesia adalah batik yang luar biasa cantiknya, karya para pengrajin anak bangsa Indonesia. Iya, batik Indonesia merupakan salah satu boleh dibilang kekayaan dunia ya Bu ya, yang karena memang sama sekali tidak bisa ditiru begitu. Oke, saya akan ke Bu Nani sebentar. Bu mungkin bisa dijelaskan di mana batik ini kan sudah menjadi salah satu warisan budaya Indonesia. Nah, bagaimana menurut Ibu sendiri untuk menjadikan batik ini lebih dikenal dan menjadikan batik sebagai identitas dari kita sehari-hari, terutama untuk millennials ataupun mungkin kaum muda ini Bu? Batik yang sudah menjadi salah satu warisan budaya Indonesia, tentu kita harus bagaimana melestarikannya ya Bu Yanti. Seperti yang kita ketahui, batik adalah kerajinan tangan yang berasal dari pewarnaan menggunakan alam, lilin batik dengan canting untuk membentuk motif tertentu yang memiliki nilai makna. Dan nanti tanggal 2 kita adakan secara virtual membatik bersama mendunia. Di sana pun juga ada penjelasan dari Bu Gusti Putri tentang makna dari batik yang disampaikan Bu Yanti tadi. Sangat disayangkan kalau hasil batik ini tidak dilestarikan atau dikembangkan dengan baik oleh semua pihak. Untuk itu kita juga harus membiasakan diri dengan menggunakan batik setiap hari agar menjadi identitas kita. Sebagai warisan budaya dan karya tradisional Indonesia, UNESCO juga telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non
non bendawi pada tanggal 2 Oktober 2009. Oleh karena itu dengan perkembangan teknologi yang maju dan praktis seperti sekarang, batik bisa dipasarkan secara online melalui marketplace Ladara yang nanti menggelarkan tanggal 2 Oktober di Hari Batik akan bersama-sama Ibu Yanti sebagai Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia akan menggelar yaitu membatik bersama Ibu Negara mendunia. Mungkin banyak yang belum tahu ya, Ladara inilah yang nanti akan mensponsori. Ladara ini adalah marketplace yang dibentuk oleh ibu-ibu dan Pertiwi, diperuntukkan untuk para pengrajin batik dan agar bisa memperluas pasarnya. Ladara ini dibentuk dari tadi yang saya sampaikan ibu-ibu dan Pertiwi yang terdiri dari 3 matra, yaitu matra TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Udara yang masing-masing dibina oleh ketua umum masing-masing, yaitu Ketua Umum Persit Kartika Chandrakirana Ibu Heti Andika Perkasa dan Ketua Umum Jalasenastri Ibu Vero Yudhoyono dan juga Ketua Umum Pihak Gandini yaitu Ibu Inong Fajar Prasetyo, di mana membina para pembatik-pembatik dari Dharma Pertiwi, tapi tidak hanya untuk Dharma Pertiwi saja. Masyarakat umum pun bisa bergabung di Ladara untuk memasarkan batiknya. Baik. Oke, ini nampaknya ceritanya semakin menarik Bu, karena seperti kita ketahui bahwa setiap batik ini memiliki ciri khasnya sendiri sesuai dengan daerah asalnya. Mungkin perbincangan akan kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak Ibu Yanti dan juga Ibu Nani. Baik pemirsa, tentu saja perbincangan mengenai membatik bersama Batik Mendunia akan segera kita lanjutkan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Speak After Lunch. Ya, kembali lagi di Speak After Lunch dan juga kita masih ditemani oleh 2 orang narasumber kita, yakni Ibu Nani Hadi Cahyanto dan juga Ibu Yanti Erlangga, dan kita masih membahas terkait mengenai tema kita hari ini, yaitu membatik bersama Batik Mendunia. Tentu saja ini dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional yang akan jatuh pada tanggal 2 Oktober mendatang. Saya akan ke Bu Nani terlebih dahulu. Tadi menarik sekali Ibu sempat menyebutkan bahwa ternyata ada marketplace khusus untuk teman-teman UMKM. Namanya kalau tidak salah Ladara ya Bu ya tadi ya Bu ya. Oke, dan mungkin bisa diceritakan Ibu mungkin bagaimana Ladara ini mengajak para pengrajin untuk memproduksi batik agar mungkin diarahkan lebih berjualan online karena cakupannya bisa menjangkau lebih banyak market Ibu. Betul Mbak. Di masa pandemi ini kan memang sulit ya Mbak, semua berdampak. Apalagi batik ya, di mana sudah tidak ada pengunjung lagi dari mancanegara, apalagi sangat terbatas untuk kita dikunjungi oleh konsumen. Nah, untuk itu dengan hadirnya Ladara sebagai marketplace yang bekerja sama dengan Dekranas dan kami, saya dan Ibu Yanti adalah Ketua Bidang 3 dan saya Bidang 2, Ketua Harian Bidang 2, memanfaatkan Ladara ini sebagai marketplace untuk dipasarkan, disampaikan kepada pengrajin-pengrajin kita, terutama batik. Ladara selalu memberikan bimbingan terhadap para pengrajin di seluruh Indonesia untuk dapat bersahabat dengan teknologi, terkhusus dengan para pengrajin yang memproduksi batik. Biasanya Ladara memberikan workshop untuk mengajari para pengrajin bagaimana cara membuat packaging yang baik dan benar atau produk batik, dan bagaimana cara pengiriman yang aman, dan bagaimana cara mengemas atau foto produk yang akan membuat konsumen menjadi tertarik dengan batik. Maka dari itu, acara ini nantinya dapat memberikan kesempatan bagi para pengrajin batik untuk belajar digital dan menambah keuntungan yang lebih dari penjualan online ini. Dan juga kita bersama-sama Dekranas selalu membina, mengkurasi bagaimana supaya pembatikan itu awet warnanya, dan juga bagaimana bahan-bahan alam yang bisa dimanfaatkan untuk membatik. Banyak yang bisa kita bina untuk para pengrajin batik gitu Mbak.
Oke, saya akan ke Bu Yanti. Tadi menarik sekali mendengar penjelasan dari Ibu Nani bahwa memang sekarang ini sudah ada marketplace khusus untuk berjualan batik. Ini berarti kan semakin mendekatkan diri dengan anak muda ya, milenials yang kayaknya kemana-mana Betul. sekarang kalau beli apa-apa selalu pakai online. Nah, mungkin Ibu juga bisa memberikan insight atau penjelasan bagaimana juga bisa membiasakan batik sebagai identitas sehari-hari khususnya untuk generasi muda, Bu. Ya, terima kasih. Tentunya pada masa pandemi ini memang kehadiran Ladara sangat-sangat membantu untuk penjualan kami terhadap para konsumen yang terutama untuk anak-anak milenial sekarang memang semua sudah main di digital, maka kita menyerukan untuk memakai batik ini memang kan tidak mudah di masa-masa sekarang ini. Untuk pergi berbelanja batik atau mencari batik itu tidak mudah karena banyak mall masih tertutup saat itu. Tapi dengan kehadiran Ladara, kami dapat menjual barang-barang tersebut dengan laku keras ya. Kita mengadakan IG Live beserta Yayasan Batik Indonesia, dan alhamdulillah selain membantu pengrajin, juga batik-batik itu telah sampai kepada para sahabat, para milenial, dan bahkan juga sampai ke luar negeri. Jadi memang kehadiran Ladara ini sangat-sangat mempunyai potensial yang tinggi untuk juga membantu perekonomian di negara kita sendiri, Mbak. Oke, nah ini menarik juga ya terkait mengenai bagaimana menumbuhkan rasa cinta terhadap batik khususnya untuk teman-teman milenial. Nah, mungkin menurut Ibu apakah teman-teman milenial ini sudah mencintai begitu Bu batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang memang harus dilestarikan dan memang harus dicintai, salah satunya adalah dengan menggunakan batik sehari-hari, Bu? Ya, YBI ini beserta Dharma Pertiwi akan menjadikan Hari Batik Nasional ini dengan perayaan-perayaan, maksudnya dalam arti perayaan kecil yang memang peringatan ini mencakupi milenial dan juga mencakupi segmen-segmen lain. Di antaranya juga kami membuat acara di museum, juga membuat acara nanti di Asta, dan yang paling besar adalah kita mencanting bersama Ibu Negara, bersama Dharma Pertiwi. Dan yang memang di Mall Asta ini kami akan melibatkan banyak sekali para milenial, yang saya juga berharap di sini semua penonton akan mengunjungi stand kita YBI di sana. Dengan desain yang kita tampilkan adalah pohon penyembuhan, healing tree, di mana ada 3 motif batik yang dikeluarkan sebagai simbol dari penyembuhan, bahwa batik itu mempunyai suatu makna dan cerita bahwa batik zaman dahulu itu mempunyai motif-motif yang bisa dianggapnya menyembuhkan dari para leluhur kita, seperti itu, Mbak. Dan milenial sangat tertarik. Jadi tanggal 2 Oktober sampai tanggal 20 Oktober di Mall Asta Distrik 8 kami akan mengadakan seperti exhibition tentang batik-batik tersebut. Wow, menarik sekali ya Ibu Yantinya. Jadi membuat batik ini semakin dekat dengan masyarakat, tidak peduli dari kalangan manapun dan juga dari level usia. Jadi mulai dari milenial sampai juga mungkin yang sudah senior juga makin mencintai batik dan bisa menggunakan batik sebagai pakaian sehari-hari. Saya ke Bu Nani, Ibu dari acara nasional Membatik Bersama Mendunia, mungkin bisa Ibu ceritakan dan mungkin juga Ibu bisa memberikan insight mengenai bagaimana membuat batik ini semakin mendunia dan juga terkenal di semua generasi, Bu. Jadi lintas generasi. Iya, Mas. Nah, perlu diperjelaskan bahwa batik dapat dikenakan untuk semua usia. Nanti tanggal 2 Oktober kita ada peragaan busana dari desainer-desainer hebat untuk para milenial ya Bu Yanti ya. Nanti banyak ya jadi buat inspirasi buat anak-anak muda. Kita sebagai orang Indonesia harus bangga memakai batik. Selain memperingati Hari Batik nanti pada tanggal 2 Oktober, acara ini diselenggarakan untuk melestarikan dan mengembangkan usaha batik agar dapat meningkatkan hasil karya dengan kualitas dan ciri khas daerah agar dapat mendukungan dari semua pihak. Acara Membatik Bersama Mendunia ini didukung langsung oleh Ibu Negara, Yayasan Batik Indonesia, dan Dharma Pertiwi, serta Dekranas, Oase, dan PKK, Bayangkari. Semua mendukung, Mbak. Nanti para
ibu-ibu dubes RI mancanegara ya Bu Yanti ikut terlibat juga mengikuti membatik bersama untuk memberdayakan serta mengembangkan batik Indonesia agar bisa terbiasa menggunakan batik dan batik bisa menjadi identitas kita sehari-hari. Selain itu juga acara ini didukung penuh oleh Ladara, yaitu marketplace yang menangani atau memberi wadah para UMKM yang dapat menjadi tempat untuk pemasaran batik ini agar lebih dikenal secara luas sampai mancanegara. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus menggunakan batik dan dalam mendapatkan produk batik juga mesti dipermudah dengan adanya pengrajin online. Jadi mobilitas batik pun akan semakin cepat. Jadi aplikasi Ladara sudah ada, tinggal kita sama-sama menggunakannya untuk lebih memperluas pemasaran produk batik di Indonesia maupun luar negeri. Ingat para peserta atau penonton, beli satu, memberi 1000 semangat para UMKM atau para pengrajin batik kita. Dengan begitu kita bangga buatan Indonesia gitu Mbak. Iya, bangga dengan buatan Indonesia dan bangga menggunakan batik sebagai kekayaan atau kearifan lokal. Nah Ibu, dari sisi ekonomi mungkin bisa diceritakan Bu, seberapa besar mungkin batik ini bisa memberikan kontribusi untuk ekonomi Indonesia Ibu? Wah, sangat besar Mbak. Sangat besar sekali karena memang batik ini kan sudah mendunia ya Mbak. Betul. Dulu aja kita dengar ekspor itu sampai ke Afrika, India. Nah sekarang itu kita prihatin sekali dengan adanya masyarakat itu sudah meluas. Di India dan di Afrika itu juga memproduksi Mbak batik ini. Nah disinilah kita seperti dicanangkan oleh YBI nanti untuk setiap helai kain produksi pengrajin harap mencantumkan batik Indonesia ya Bu Yanti ya, supaya identitas Indonesia ini ada, jangan sampai tertelan oleh negara-negara lain gitu Mbak. Oke, ini juga makin menarik kalau mungkin bisa di-share di India dan juga di Afrika ini jenis batiknya seperti apa Ibu? Apakah handmade ataukah printing? Mungkin Bu Yanti yang lebih tahu, Bu bisa Yanti, menjawab. Silakan. Ya, terima kasih. Kebanyakan memang setiap negara mempunyai ciri-ciri khas sendiri dalam membuat batiknya. Yang saya lihat memang banyak juga printing, tapi saya juga tidak mengerti kalau mereka sudah handal dengan sistem yang lainnya. Namun saya percaya bahwa batik Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri, bahwa kita tidak dapat ditiru karena memang setiap detail cantiknya itu mempunyai makna, bukan hanya sekedar goresan, Mbak. Jadi saya percaya bahwa para leluhur kita ini mengajarkan batik ini dengan segala keluasan, dengan segala motif yang betul-betul mempunyai nilai yang sangat tinggi. Jadi saya sendiri tidak terlalu mengkhawatirkan, karena insya Allah apa yang nenek moyang kita sudah buat itu adalah karya yang tidak dapat ditiru secara mudah. Oke, menarik sekali ya Ibu Yanti Erlangga ya. Itu mungkin salah satu tugas kita sebagai generasi muda untuk terus melestarikan dari budaya bangsa, terutama batik. Baik, Bu Yanti dan juga Bu Nani, kita akan jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Speak After Lunch. Ya, kembali lagi di Speak After Lunch dan juga kita masih terhubung bersama dengan kedua orang narasumber kita, Ibu Nani dan juga Ibu Yanti Erlangga, dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional yang akan jatuh pada tanggal 2 Oktober mendatang. Saya akan ke Bu Yanti terlebih dahulu. Bu Yanti, kalau melihat multiplier effect dari batik ini kan menarik sekali ya Bu ya. Tidak hanya kita sebagai penggunanya atau yang mengkonsumsi, namun juga sebagai boleh dibilang para pengrajinnya atau UMKM-nya. Nah, ini bagaimana juga pembuatan kain batik ini bisa dilihat sebagai peluang khususnya bagi generasi muda, Bu? Ya,
kita patut bangga sekarang kaum milenial itu sudah mulai bangga memakai batik. Jadi bukan hanya sekedar di occasion seperti undangan, pergi dengan orang tua atau di sekolah dengan memakai batik, namun sehari-hari mereka sudah bangga sekali memakai batik karena ini juga terkait dengan bantuan para desainer, juga anak muda yang kreatif membuat desain batik itu menjadi desain yang sangat nyaman dan sangat cantik, sangat keren. Jadi batik itu tidak bisa dikonotasikan dengan sesuatu yang selalu dibilang kuno atau batiknya tuh harus dipakai untuk orang tua, tidak. Meskipun di batik itu memang ada motif-motif yang memang motif keraton yang mempunyai makna-makna sendiri yang memang harus bisa dipakai di keraton. Namun dengan perkembangan desain maupun corak, maka sekarang mempermudah milenial untuk memakai baju-baju tersebut. Sehingga tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri pun saya banyak sekali melihat warga asing dari muda sampai ke warga yang sudah sepuh ya memakai batik itu dengan luas, bisa dipadu-padankan dengan segala aksesoris. Jadi ini adalah suatu peluang besar untuk para pengrajin juga untuk terus tetap semangat, apalagi di masa pandemi ini kan sempat membuat para pengrajin ini putus asa. Tapi dengan sekarang saya melihat bantuan juga para milenial yang luar biasa dengan rasa kebanggaan, kebangsaan mereka tentang batik ini, itu membuat batik semakin menjadi bersahabat kepada semua segmen, semua umur. Oke, nah ini tentu saja peluang batik dari segala segmen ini kan cukup besar ya Bu ya. Nah kalau untuk regenerasi pembatiknya sendiri seperti apa itu kan harus kita lestarikan juga begitu Bu? Ya, itu yang kami kemarin concern di mana masa pandemi ini banyak sekali para pembatik itu yang berubah menjadi kuliner dan lain-lain. Memang karena kondisi. Namun saya percaya karena mereka itu banyakan dari leluhurnya sudah membatik. Sehingga perasaan mereka atau jiwa untuk terus membatik itu alhamdulillah sampai sekarang itu masih terus bertumbuh. Dengan keadaan sekarang suasana juga alhamdulillah semakin membaik, itu juga membuat semangat para generasi pembatik kita ini sekarang sudah mulai bangkit kembali. Itu yang harus kita dukung bersama. Oke, saya akan ke Bu Nani. Bu Nani, mungkin bisa dijelaskan tadi Ibu sempat memberikan penjelasan terkait mengenai peringatan Hari Batik. Mungkin bisa dijelaskan lebih. Ya, untuk itu pelestarian dan pengembangan usaha batik harus meningkatkan hasil karya dengan kualitas dan ciri khas daerah. Ya, oke. Iya. Untuk terus melakukan kegiatan membatik ini sebagai bukti bahwa Indonesia ini adalah batik ini adalah milik Indonesia dan Indonesia ini terus mempunyai jati diri di dalam batik ini. Saya sebagai penyemangat para pembatik untuk terus berkreasi, untuk terus melakukan batik-batik yang terbaru. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Yanti Erlangga, Ketua Yayasan, apalagi yang harus melestarikan batik kalau bukan kita sendiri sebagai generasi muda. Sekali lagi saya Dewi Kumala mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.